Teman-teman perhatikan nanti tangan bapak ini keluar darah gitu. Tuh kelihatan. Harusnya sih sekarang udah nggak dipraktekin lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu ya. Gue grebek nanti kalau masih mau praktekan. Jangan sampai mempraktekkan ini lagi ya Bu ya, karena ini penipuan Bu kalau mempraktekkan ini Bu ya. Jadi fokus ke keahlian ahli patah tulangnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan mereaksi videonya pesulap merah yang mengomentari Ibu Ida Dayak. Coba langsung kita simak aja dulu videonya. Nanti setelah itu akan saya komentari juga dan akan saya beri tanggapan lah mengenai viralnya Ibu Ida Dayak ini. Di sini ada videonya pesulap merah dengan judul Stop Hoax dan Fitnah Pesulap Merah dan Ida Dayak tidak ada masalah. Oh, jadi di sini pesulap merah memberi penegasan ya bahwa Ibu Ida Dayak dengan pesulap merah tidak ada masalah, teman-teman. Cuma di sini ada catatan buat Ibu Ida Dayak dari videonya pesulap merah. Coba kita dengarkan ya. Ada satu catatan nih untuk Ibu Ida Dayak nih. Zaman dulu kalau masih ingat, semoga sekarang udah nggak dipraktekin lagi ya Bu ya. Zaman dulu Ibu Ida Dayak pernah mempraktekkan minyak yang disemprot pakai air terus seolah-olah bisa ngeluarin darah kotor. Itu penipuan Bu, itu pembohongan publik. Waduh. Ya semoga jangan dilakukan lagi di era sekarang. Sekarang fokus ke ahli patah tulang aja. Ya, mungkin banyak yang bertanya, kayaknya Ida Dayak nggak pernah mempraktekkan minyak keluar darah kotor. Buktinya mana Ida Dayak mempraktekkan mengeluarkan darah kotor pakai minyak? Tenang aja, ilmu merah nggak asal fitnah atau asal ngomong doang, selalu ada buktinya. Oke, kita tampilin. Gue nyari versi full video yang zaman dulunya udah nggak ada, sulit banget. Ini ada beberapa orang yang merangkum nih praktek Ida Dayak dulu waktu masih mainin trik-trik dukun ya. Oh, ini tuh. Pakai trik juga berarti ya Ibu Ida Dayak ini. Dan pesulap merah ini punya dokumentasinya. Coba kita lihat ya. Ini nih, di video ini Ida memainkan trik itu kembali dan saya kali ini akan membongkarnya dengan pembuktian video percakapan Ibu Ida dengan timnya waktu merencanakan akan menggunakan trik keluarin darah dari kulit pasiennya. Oh. Tuh. Nah, ya kan? Diolesi minyak, disemprotin pakai air. Oh, jadi nanti ini di lututnya pasiennya ini keluar darah gitu ya, darah kotor katanya. Tapi sebenarnya itu menggunakan trik, ya ini kata pesulap merah tadi ya, itu menggunakan trik dan itu menggunakan cairan-cairan tertentu. Ini dari channel orang ya yang merangkum-merangkum. Gue nyari video ininya nih, udah sulit karena harusnya sih sekarang udah nggak dipraktekin lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu ya. Gue grebek nanti kalau masih mau praktekan. Kalau belakangan ini sih ke ahli patah tulangnya sih. Tuh dioles-olesin keluar seolah-olah darah kotor tuh ya kan di kakinya. Tuh muncul ya. Seolah-olah darah kotor. Allahu Akbar. Ya semoga udah tobat ya Ibu Ida ya. Tuh ya, ada buktinya ya. Ibu Ida pernah mempraktekkan pakai minyak diolesin, disemprotin air terus keluar darah kotor katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Nah, mungkin kalau gua ngomong kayak gini, buktinya mana berubah warna doang. Ini udah pernah gue bongkar ya, udah deh. Daripada nanti dibilang ngomong doang, nih gue kasih bukti. Karena di ilmu merah kan nggak cuma fitnah, nggak cuma ngomong-ngomong doang, enggak. Ilmu merah anti fitnah. Kita pakai pembuktian. Nih, boleh tolong ambil minyaknya nih. Sama semprotannya. Oke, nih. Nih, minyaknya. Cuma minyaknya di sini gue nggak diwarnain ya. Kalau yang tadi Ibu Ida pakai diwarnain warna merah. Gue juga nggak tahu warnainnya pakai pewarna makanan atau pewarna baju. Nih, nggak diwarnain, terus dicampurin bubuk kimia. Gue nggak bisa ngasih tahu, bahaya. Nanti takutnya ada yang membuat ini juga, terus menggunakan ini dengan kostum agama, ngaku-ngaku gus, ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku romo. Waduh, bahaya. Nanti banyak lagi orang-orang pecinta pembodohan yang ketipu lagi. Nih, gue buka. Nah. Oke, ini guys, saya perhatikan. Terus tinggal diolesin ke sini. Ya, berarti nanti keluar darah di tangannya pesulap merah ya, di sininya ya. Kita lihat ya. Harusnya tuh begitu. Ya. Kelihatan nggak kamera? Atau deketin aja sini deh. Oke, deketin. Nih, udah diolesin. Coba kita lihat. Terus ya. tadi kalau Ibu Ida, mantra-mantra ceritanya, nggak ngefek sebenarnya. Ini sebenarnya pakai air biasa, cuma ini gue pakai face mist. Ya. Oke. Ini face mist gue. Kalau harus dibuang dulu, sayang face mistnya. Ini sebenarnya pakai air biasa pun tinggal disiram gini doang, semprotin. Nih. Coba kita lihat. Nah, kalau udah semprotin gini, tinggal gini-giniin. Nih. Pelan-pelan, belum. Nih, tuh mulai. Oh iya. Tuh. Oh iya, itu keluar guys ya. Ya, seperti yang dipraktekkan Ibu Ida Dayak tadi ya. Darah kotor. Darah kotor.
itu Tuh pakai ya. trik ternyata. Tuh, diginin. Tuh, kelihatan? Ya. Jadi kayak gini doang, ini bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Dan ini minyaknya gue buat sendiri, gue bisa buat sendiri. Karena ini trik dukun, bukan minyak tradisional. Ya, gue doakan aja semoga Ibu Ida Dayak jangan sampai mempraktekkan ini lagi ya Bu ya. Karena ini penipuan Bu kalau mempraktekkan ini Bu ya. Jadi fokus ke keahlian ahli patah tulangnya aja. Ya, kalau kita tonton full videonya pesulap merah, sebenarnya pesulap merah tidak mempermasalahkan keahlian patah tulangnya Ibu Ida Dayak ya, yang ahli apa gitu, saya nggak tahu sebutannya apa, pokoknya ahli patah tulang gitu. Namun pesulap merah di sini mengkritik Ibu Ida Dayak yang menggunakan cairan-cairan yang dianggap oleh pesulap merah bahwa cairan itu adalah cairan kimia yang biasanya digunakan oleh perdukunan. Tapi di sini saya juga tidak tahu teman-teman ya, cairan yang digunakan oleh pesulap merah dengan cairan yang digunakan oleh Ibu Ida Dayak apakah itu sama? Ya tentu saya nggak tahu kalau masalah itu. Cuma yang dipraktekkan tadi oleh pesulap merah ya hasilnya sama, keluar cairan atau darah-darah seperti itulah. Saya juga pernah menemukan video Ibu Ida Dayak yang memperlihatkan bahwa dirinya menggunakan cairan tertentu memang, lalu mengatakan bahwa itu adalah darah kotor yang keluar dari tangan pasiennya. Nah ini dia videonya teman-teman ya. Ini video udah lama banget, ini 7 bulan yang lalu. Coba kita simak ya. Nah, di sini menggunakan cairan ya. Teman-teman perhatikan nanti tangan Bapak ini keluar darah gitu. Tuh. Tuh kelihatan. Tuh. Nah, itu ya, nggak jelas kelihatannya. Ya nggak begitu jelas ya kelihatannya. Saya carikan yang jelas terlihat. Nah di bagian ini jelas kelihatannya. Nah keluar kan, pelan-pelan udah mulai keluar. Kelihatan betul. Daripada simpan penyakit Pak, lebih baik seperti ngapain simpan penyakit. Oke, itu keluar ya darahnya. Ini sama seperti yang dipraktekkan oleh pesulap merah memang. Coba kita lihat ya yang pesulap merah. Nih, tuh mulai. Tuh, iya ya. Nah, ini ya darahnya sama. Ini punya Ibu Ida Dayak, ini punya pesulap merah, teman-teman ya. Nah, jadi sama. Kesimpulan saya begini teman-teman, memang benar ada orang yang punya keahlian mengobati patah tulang, totok saraf, ahli pijat, itu benaran ada. Kita sangat mengapresiasi orang-orang yang punya keahlian seperti itu, apalagi membuka pengobatan dengan biaya yang murah, tidak mahal. Kasihan juga kan orang-orang yang nggak bisa ke rumah sakit, bisa ke jalan alternatif untuk pengobatan patah tulang, pijat, dan lain-lainnya. Dan Ibu Ida Dayak ini adalah orang yang punya keahlian mengobati patah tulang itu, yang luar biasa kan Ibu Ida Dayak ini. Tetapi alangkah baiknya keahlian tersebut tidak dibumbu-bumbui dengan trik-trik sulap yang membuat orang memukau. Cukup obati saja dengan keahlian-keahliannya seperti totok saraf, patah tulang, pijat, itu sudah akan membuat orang terpukau. Apalagi kalau pengobatannya manjur dan harganya murah. Masya Allah, itu sangat membantu sekali. Ya sekarang kan kita tahu juga biaya rumah sakit itu waduh super mahal teman-teman. Walaupun ada BPJS ya juga, ya tetap aja kan akan keluar uang. Maka wajar sekali banyak yang datang kepada Ibu Ida Dayak karena memang harganya ya lebih terjangkau dan juga manjur. Jadi memang adanya orang-orang seperti Ibu Ida Dayak ini mempunyai keahlian pijat atau totok saraf atau patah tulang gitu ya, sangat membantu masyarakat. Tapi yang menjadi catatan juga, kita sebagai muslim ketika mau datang ke tempat pengobatan alternatif ini penting sekali untuk dilihat, yaitu metode pengobatannya. Apakah ada hal-hal yang berbau syirik, kemusyrikan di dalamnya? Kalau ada, tentu kita tidak boleh untuk berobat di situ. Contohnya ya meminta-minta kepada jin untuk penyembuhan, meminta-minta kepada penunggu gunung, penunggu lautan ini untuk kesembuhan, itu nggak boleh di dalam Islam. Orang yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, syirik akbar, maka akan kekal di neraka karena dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit itu ibarat seperti orang yang sedang kelaparan. Orang lapar itu mau makan makanan halal atau makan makanan haram, sama-sama bisa kenyang atas izin
izin Allah. Begitupun juga dengan orang sakit, dia mau berobat pakai cara halal atau berobat dengan cara yang haram, sama-sama bisa sembuh atas izin Allah. Sebagai muslim, kita tentunya memilih berobat dengan cara halal dan thayyibah, karena yang kita carikan bukan hanya sekedar kesembuhan, tapi keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapat keberkahan dari Allah ketika berobat dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang mengandung kesyirikan di dalamnya? Manusia itu walaupun hidupnya penuh dengan kesehatan, hidupnya penuh dengan dunia, kekayaan, tapi kalau Allah cabut keberkahannya, maka tetap aja tidak akan mendapatkan ketenangan. Tapi untuk Ibu Ida Daya ini saya nggak tahu teman-temannya, apakah beliau pengobatannya juga ada unsur-unsur kesyirikan, kemusyrikan, meminta kepada jin atau meminta kepada arwah-arwah semacam itu. Yang saya tahu Ibu Ida Daya ini juga seorang muslim. Namun teman-teman, kalau untuk saya pribadi ya, walaupun beliau itu disebut kiai, siapapun itu ya, disebut ulama, kalau pengobatannya dengan cara ada hal-hal yang kaitannya dengan kesyirikan, kemusyrikan, meminta kepada jin, saya tetap tidak mau mendatanginya. Barakallahu fikum, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan juga keberkahannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.